allerseits, herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Architekturgeschichte in Deutschland bzw. Romanische Architektur. Di episode 2 ini kita akan membahas mengenai arsitektur Romawi serta ciri khasnya dan bangunan dengan arsitektur Romanik yang terkenal di Jerman. Arsitektur Romanik adalah gaya arsitektur monumental pertama sejak zaman kuno. Setiap negara di Eropa memiliki waktu yang berbeda untuk menandai awal dari masa Romanik. Di Jerman sendiri, periode Romanik dimulai dengan berakhirnya Ottonian pada tahun 1021. Die Blütenzeiten der Romanik atau masa kejayaan dari arsitektur Romanik adalah sekitar abad ke-10 sampai 13. Sebutan Romanik pertama kali muncul pada abad ke-17. Kata tersebut berasal dari kata Rom dikarenakan gaya arsitekturnya yang mengingatkan pada gaya arsitektur antik. Seperti semua seni pada waktu itu, karya seni terutama arsitektur bertanggung jawab untuk menyebarkan agama Kristen. Oleh karena itu, pada awalnya hanya bangunan suci atau Sakralbauten yang banyak dibangun. Bentuk dasar dari bangunan suci adalah basilika dengan denah yang sering berbentuk salib. Karena hanya Tuhan dan gereja yang paling utama pada masa tersebut, para seniman, termasuk para arsitek, tidak disebutkan namanya. Ciri khas dari arsitektur zaman Romanik diantaranya adalah Würfel, Kapitel und Rundbögen. Istilah kapitel berasal dari bahasa Latin capitulum atau capitellum yang diterjemahkan berarti kepala kecil. Würfelkapitel merupakan bagian antara pilar dan dinding atau Rundbögen yang ada di atasnya. Rundbögen merupakan lengkungan busur setengah lingkaran yang biasa menjadi bentuk dari jendela dan pintu pada masa itu. Die dicke Mauern. Romanische Bauten wurden aus großen Steinblöcken gebaut. Ya, bangunan dengan arsitektur Romanik dibangun dari bongkahan batu besar, sehingga setiap bangunan biasanya terdiri dari dinding tebal dan pilar-pilar yang menopang seluruh berat bangunan. Kleine Fenster. Jendela-jendela kecil biasanya menghiasi dinding bangunan dan menjadi ciri khas dari arsitektur Romanik. Jendela-jendela ini disebut Rundbogenfenster karena bentuknya melengkung setengah lingkaran seperti halnya pintu. Bedeutende Bauten der Romanik in Deutschland. Di Jerman terdapat banyak bangunan penting dari masa Romanik. Beberapa di antaranya adalah Michaeliskirche in Hildesheim. Pada tahun 1010, pembangunan gereja dimulai atas nama Uskup Bernwards. Dia memiliki biara Benediktin yang dibangun di atas bukit di luar bekas tembok kota. Pada tahun 1985, Saint Michaelis bersama dengan Mariendom dimasukkan dalam daftar warisan dunia UNESCO sebagai bukti arsitektur dan seni pra-Romawi yang unik. Dom zu Speyer. Pembangunan katedral dimulai antara 1024 dan 1030. Pada 1061, gereja terbesar di dunia selesai dan katedral ditahbiskan. Pada tahun 1981, gedung gereja Romawi ditambahkan ke daftar warisan dunia UNESCO. Di menara barat daya katedral terdapat Aussichtsplatform atau dek observasi dengan ketinggian sekitar 60 meter. Kamu bisa menikmati pemandangan panorama kota Speyer dan dataran Rhine yang unik dengan menaiki 214 anak tangga yang berada di Kaisersaal. Pada hari-hari dengan visibilitas yang baik, kamu dapat melihat pemandangan dengan jarak lebih dari 50 km. Bangunan-bangunan dari masa Romanik lainnya adalah Kaiserpalast in Goslar, Dom zu Worms, Bamberger Dom, dan sebagian bangunan dari Dom zu Mainz dan Dom zu Magdeburg. So, das war's für heute. Vergiss nicht, das Instagram von Pasch Alumni Indonesien zu folgen, am Quiz teilzunehmen. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bis dann!